Anda yang lagi siap-siap atau mungkin udah jalan KKN ya, apalagi yang KKN tematik literasi. Wah, ini kesempatan bagus banget. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih soal materi panduan yang Anda bagikan. Fokusnya, gimana cara menjalankan layanan perpustakaan desa pas KKN. Iya, kan di materi Anda disebut ya kalau literasi di desa itu masih jadi tantangan dan perpustakaan desa itu punya peran kunci sebetulnya. Oke, mari kita bedah nih. Jadi, misinya, seperti yang tertulis di situ, bikin perpustakaan bukan cuma tempat nyimpen buku, tapi jadi pusat kegiatan literasi yang hiduplah buat masyarakat. Betul sekali. Yang ditekankan di panduan Anda ini kan peran Anda sebagai mahasiswa KKN. Anda itu bisa dibilang agen perubahan. Jadi bukan sekedar, ngurusin buku aja gitu, tapi ikut membangun budaya literasinya. Membangun budaya literasi ya? Iya, makanya panduan ini tujuannya ngasih arahan yang jelas, biar Anda bisa bantu masyarakat akses informasi, entah itu buat kebutuhan sehari-hari, pendidikan, atau bahkan dorong ekonomi lokal. Pengalaman praktis yang berharga banget ini. Sip. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya layanan perpustakaan itu? Menurut sumber Anda nih, di situ dibilang ini soal menyediakan bahan pustaka secara tepat, sesuai kebutuhan pengguna. Kenapa ini penting banget? Karena katanya, layanan ini wajahnya perpustakaan, ujung tombaknya gitu. Pelayanan bagus, ya citranya juga bagus. Nah, iya. Dan yang perlu digarisbawahi juga soal tujuannya. Di materi Anda kan jelas tuh, tujuannya itu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, plus memastikan koleksi itu benar-benar dimanfaatkan maksimal. Oh, jadi nggak cuma numpuk buku aja ya? Bukan, justru gimana caranya buku itu sampai ke tangan yang tepat. Ini kan sejalan sama amanat Undang-Undang Perpustakaan kita. Fungsinya ya mempertemukan pengguna atau pemustaka istilahnya dengan bahan pustaka yang mereka butuhkan atau minati. Oke. Dan untuk konteks perpustakaan desa, ini relevan banget sama fungsi perpustakaan umum. Kasih kesempatan baca, jadi sumber info yang murah, tempat pengembangan diri, bahkan pusat budaya juga bisa. Oke. Jadi kita untuk tahu kenapa ini penting. Nah, sekarang bagian paling praktisnya nih, buat Anda yang lagi KKN. Apa sih yang sebenarnya bakal Anda kerjakan di sana? Kalau lihat di bab 3 materi Anda, tugas-tugas utamanya cukup jelas ya? Ya, mulai dari nyatet buku baru, itu namanya inventarisasi. Terus mengelompokkan berdasarkan subjek, itu klasifikasi. Ah, biar gampang dicari ya? Nah itu dia, biar gampang ditemukan. Terus menata di rak sampai ngelola sirkulasi. Itu loh, peminjaman dan pengembalian buku. Harus tertib. Nah, soal sirkulasi ini detailnya juga disebut ya. Kayak mendaftarkan anggota perpustakaan, terus bikin aturan pinjam yang jelas. Misalnya, di situ disarankan maksimal 2-3 buku per orang ya? Iya, betul. Dan batas waktunya mungkin 7-14 hari. Terus juga gimana prosedur pengembaliannya, cara nanganin kalau ada buku hilang atau rusak. Dan yang pasti ya, nyatet semua transaksi ini. Kedengarannya memang agak administratif ya. Tapi ini penting banget kan buat kelancaran layanan? Penting sekali. Ini tulang punggungnya. Tanpa pengelolaan yang rapi, ya koleksi sebagus apapun jadi kurang efektif kan? Nah, terkait cara melayani pemustaka, materi Anda juga nyinggung 2 sistem nih. Ada terbuka atau open access, sama tertutup atau closed access. Oh ya, open access sama closed access. Bedanya apa tuh? Kalau open access, pemustaka itu bebas masuk, pilih-pilih buku langsung dari rak. Kalau closed access, dia minta ke petugas, nanti petugas yang ambilkan bukunya. Masing-masing ada plus minusnya dong ya? Pasti, sistem terbuka kan lebih bebas ya buat pemustaka. Tapi risikonya buku bisa berantakan atau bahkan hilang lebih tinggi. Kalau sistem tertutup lebih rapi, lebih terkontrol, tapi ya pemustaka jadi kurang leluasa milih-milihnya. Nah, ini menarik nih. Kan ada 2 sistem tuh disebut di sumber Anda. Tapi kira-kira untuk kondisi di desa yang mungkin sumber dayanya beda-beda atau pemahaman masyarakatnya juga beragam, apakah materi Anda ngasih arahan gitu, mana yang lebih pas buat dicoba mahasiswa KKN? Panduan Anda ini sebetulnya nggak secara saklek bilang satu lebih baik dari yang lain ya, untuk semua desa. Justru ini kayaknya mendorong Anda buat nilai sendiri situasinya nanti di lokasi KKN. Jadi observasi dulu ya? Betul. Perlu dipertimbangkan masyarakatnya udah familiar belum sama perpustakaan. Tata ruangnya memungkinkan nggak buat ngawasin kalau sistemnya terbuka. Keamanan koleksi versus kemudahan akses, nah ini pertimbangan yang perlu Anda cari solusinya di lapangan. Bisa jadi mungkin kombinasi keduanya. Fleksibilitas itu penting. Ah, oke. Jadi memang harus lihat kondisi di lapangan ya. Nah, selain urusan teknis tadi, ada bagian yang kayaknya seru nih buat kreativitas Anda.
Sumber ini kan mendorong Anda nggak cuma ngelola administrasi, tapi bikin perpustakaan jadi tempat yang menarik. Iya, betul. Gimana caranya tuh? Disebutin ide kayak nata ruang baca yang nyaman, bikin dekorasi tematik, mungkin mural edukatif di dinding, pasang papan informasi yang isinya baru terus, atau kalau tempatnya cukup, wah, bikin pojok dongeng anak pasti seru banget. Ini kesempatan buat berkreasi kan? Tentu. Dan jangan lupakan juga unsur pendukung lain yang disebut di materi Anda. Layanan yang baik itu kan juga didukung sama fasilitas fisik yang memadai ya. Ruangan, rak, meja yang layak gitu. Terus koleksinya juga harus relevan dan terawat. Koleksi ini nggak cuma buku berarti ya? Nggak harus buku, bisa majalah, mungkin materi audiovisual sederhana kalau ada. Lalu petugasnya, ya Anda itu, harus cekatan dan ramah. Dan yang paling penting, pemustaka atau masyarakat penggunanya. Kebutuhan mereka itu perlu terus Anda coba pahami. Semua elemen ini, kalau kita lihat gambaran besarnya saling terkait. Semuanya kerjasama untuk menjadikan perpustakaan itu benar-benar jadi pusat pembelajaran yang aktif. Jadi, kesimpulannya nih, buat Anda yang lagi KKN. Peran Anda di KKN literasi ini, wah, vital banget ya. Jauh lebih besar dari sekedar penjaga buku. Anda itu fasilitator pengetahuan. Anda punya kesempatan emas dengan panduan ini sebagai bekal awal buat bantu ubah wajah perpustakaan desa jadi ruang belajar yang hidup, aktif, dan berguna buat semua warga. Dan dampaknya itu bisa jangka panjang loh. Tujuannya kan bukan cuma naikin minat baca pas KKN aja, tapi ikut menanam benih budaya literasi. Harapannya bisa tumbuh subur, berkelanjutan gitu. Apa yang Anda rintis sekarang itu bisa jadi fondasi penting buat kemajuan desa nanti, bahkan setelah Anda selesai KKN dan kembali ke kampus. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, untuk Anda bawa nanti ke lapangan, kira-kira setelah KKN Anda selesai, langkah konkret apa ya yang bisa dirancang bareng sama masyarakat supaya semangat literasi ini nggak padam dan perpustakaan desanya bisa terus jalan bahkan berkembang secara mandiri? Coba direnangkan ya.